Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Kang Jala dalam program Tokoh Bicara. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana terobosan Badan Pendapatan Daerah dalam masa pandemi COVID-19 Trisula Inovasi Bapenda Banten. Pemirsa Sultan TV, pajak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka mendorong roda pembangunan baik secara nasional maupun juga di daerah. Tentu saja dibutuhkan kesadaran dari para wajib pajak. Dan untuk membangun kesadaran itu tentu saja butuh juga inovasi bagaimana yang dilakukan oleh para pengelola. Dalam hal ini adalah pengelola Badan Pendapatan Daerah. Nah, untuk memperbincangkan tentang bagaimana strategi upaya setelah terobosan-terobosan pada masa pandemi ini tentunya, karena ini adalah masa-masa yang tentu saja semua kita tahu, masa yang sangat sulit, perlu upaya strategi terobosan-terobosan yang jitu. Kita akan perbincangan dengan santai pada sore kali ini dengan para narasumber kita yang sudah hadir di Sultan TV. Siapa beliau-beliau ini? Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Pertama adalah nama panjangnya adalah Tubagus, Dr. Tubagus Regiasa Pajar MT. Tapi saya pengen panggilnya Kang Regi saja. Siap. Gitu. Assalamualaikum Kang Regi. Waalaikumsalam Kang Jala. Ya, sehat Kang Regi? Alhamdulillah. Aduh, selalu sehat. Jaga Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak nih sudah menyempatkan hadir di studio Sultan TV. Ya, sama-sama Kang Jala. Ya, alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah Kabid Rendalev Bapenda Provinsi Banten. Ya. Tentu sudah ini yang merumuskan bagaimana taktik segala macam terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapenda. Nah, berikutnya narasumber yang kedua, yang paling ujung itu adalah saya perkenalkan, beliau adalah Haji Epi Saifullah MSI. Assalamualaikum Kang Epi. Waalaikumsalam. Saya panggil Kang Epi juga ya. Siap. Walaupun ya, usia kan lebih tua saya kan. Iya, beda 1 bulan. Lebih tua 1 bulan dari saya beliau. Ya. Tapi beliau ini memang sekarang jabatannya adalah Kepala UPTD PPD Pandeglang. Wah, tugasnya luar biasa ini ya. Sangat luar biasa. Bagaimana membangun kesadaran para wajib pajak itu ya. Kita akan berbincangkan dengan santai di studio Sultan TV kali ini. Mudah-mudahan saya berharap pemirsa Sultan TV juga dalam keadaan sehat walafiat, dan saya sampaikan bahwa siaran ini kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita jaga jarak, kita menggunakan masker. Pemirsa Sultan TV, bersama saya Kang Ade dalam 1 jam ke depan bersama program Tokoh Bicara. Baik, pemirsa Sultan TV, saya ingatkan bahwa silahkan simak, tongkrongin live di fanpage-nya YouTube dan Facebook Sultan TV. Kita akan mulai ini perbincangan kita, Kang Regi, Kang Epi. Santai saja kita perbincangannya, karena ini memang walaupun yang kita perbincangkan ini sesuatu yang sangat ngejelimet ya, soal pajak ini kan gampang-gampang susah nih kan. Nah, tentu saja publik juga pengen tahu nih Kang Regi, bagaimana gambaran tingkat, tentu kan membangun kesadaran para wajib pajak dalam masyarakat itu kan tidak sesederhana membalikan telapak tangan gitu ya. Banyak persoalannya. Nah, gambarannya bagaimana membangun kesadaran para pembayar pajak khususnya di Provinsi Banten ini, Kang Regi. Oke. Sebelumnya saya cepat dulu Kang Jalan. Terima kasih nih. Tak kenal maka tak sayang ya, kan ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Kang Jala. Memang betul. Kebetulan saya di kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Jadi kalau rekan-rekan biasa manggilnya Rendalef, Pak. Rendalef. Waduh, kayak orang mana aja itu ya penjabatannya Rendalef. Ternyata itu singkatan dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Jadi betul Kang Jala, memang pada masa pandemi ini strategi semua kita lakukan sedemikian rupa. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini Provinsi Banten alhamdulillah mencapai target. Jadi memang saingan terberat kita memang dari keadaan. Kita juga melihat tetangga kita yaitu Provinsi DKI dan Jawa Barat belum mencapai target. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga atas kepemimpinan Pak Gubernur Pak Wahidin Halim dan Pak Wakil Gubernur Pak Andika Azrumi, kita bisa mencapai target terutama di pembayaran pajak kendaraan bermotor sampai 109% ini. Luar biasa ya. Alhamdulillah berkat bantuan para kepala UPT di 12 samsat yang tersebar di kabupaten kota di pemerintah Provinsi Banten. Jadi memang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memang tidak mudah. Apalagi kondisi sekarang ini kita terhimpit oleh masalah pemulihan ekonomi, kemudian masa pandemi ini, tapi mau tidak mau kita harus membangkitkan rasa kesadaran. Karena kembali lagi memang membayar pajak ini memang buat kebutuhan dan kepentingan kebutuhan juga Provinsi Banten. Jadi jangan salah, kita bayar pajak untuk Banten menjadi hebat itu memang betul, Kang Jala ya. Jadi cara meningkatkannya mau tidak mau kita turun juga dengan cara-cara selain door to door itu dengan medsos, media sosial. Nah, itu juga kita sudah dorong dengan 6 channel pembayaran e-commerce yang kemarin kita launchingkan di tanggal 24 Desember ya, Pak Epi ya, yaitu Indomaret, Alfamaret, Tokopedia, Bukalapak, Link aja. Kemudian ditambah GoPay. Nah, dengan nama GoBills. Mau tidak mau Banten juga akhirnya dalam posisi 4 tahun terakhir ini kita mencapai 5 APBD terbesar secara nasional. Alhamdulillah Kang. Jalan mungkin seperti itu gambaran meningkatkan kesadaran kita memakai cara-cara dan strategi yang lain. Nah, selain tadi door to door, kemudian juga pakai media sosial, dengan strategi Trisula itu kita pengen banyak tahu tuh soal bagaimana strategi Trisula itu apa maksudnya? Jadi Trisula ini memang kita gadang-gadang di akhir tahun kemarin, Kang Jala. Jadi memang kita ada Trisula percepatan akhir tahun 2020. Waduh, dalam jangka waktu 2 bulan kita tetap semangat dengan dibantu para kepala UPT. Kita mengejar target di 2 bulan terakhir dengan mengeluarkan kebijakan bulan bebas denda, yaitu di Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2020, tarif progresif kita nolkan. Nah, tambah lagi NJKB nilai jual kendaraan bermotor kita juga turunkan. Ini menarik animo masyarakat ini. Alhamdulillah di akhir tahun masyarakat membantu kami di pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga itu untuk Trisula percepatan di akhir tahun. Kemudian tambah lagi Kang Jala, kita buat lagi Trisula peningkatan pendapatan di tahun 2021. Jadi kita pikirkan setahun sebelum. Luar biasa ya. Mau nggak mau ini nyari pendapatan buat juga membayar ke masyarakat itu berupa biaya kesehatan, biaya pendidikan. Kembali ke masyarakat kembali lagi. Ke masyarakat. Itu. Yang ditumbuhkan kesadaran itu masyarakat nggak tahu kalau pajak itu sebetulnya itu kembali kepada masyarakat sendiri kembali kan. Kepada masyarakat. Baik itu pembangunan fisik maupun yang lainnya kan. Betul Kang Jala. Baik, saya ingin ke Kang Epi nih. Silakan. Kang Epi ini kan ujung tombaknya nih kan ya. Kalau misalkan Kang Regi ini membuat strateginya kan, nah tapi kan yang menentukan itu kan yang di lapangannya nih. Bagaimana pengalaman Kang Epi dalam rangka membangun edukasi, terutama kesadaran masyarakat pembayar pajak, khususnya di Pandeglang nih ya, khususnya di Pandeglang, gimana Kang Epi? Bisa ceritakan? Ya, sebetulnya keberhasilan kita masing-masing UPT yang orang lebih mengenal bahwa dulu Samsat, ya kita UPTD, PPD, istilah yang saat ini betul apa yang disampaikan tadi Kabid, bahwa ini program dari Pak Kabid Rendalef, Pak Kabid Pendapatan, ini selalu bersinergi
menciptakan peluang-peluang apa saja, strategi apa saja. Ya kita tidak terlepas dari apa saran dari Pak Kaban, Pak Kaban kita, Pak Haji Opar dan Pak Gubernur dan Pak Wagub juga sering mengingatkan kita gitu kan. Walaupun dalam posisi pandemi saat ini tetap bahwa ujung tombak pendapatan ini ada di UPT PPD. Nah, akhirnya kami ada beberapa langkah-langkah setelah dari Kabid apa yang disampaikan dengan program-programnya, dengan posisi link saja dan lain-lain itu Pak Kabid ya. Nah, kita juga melakukan selain door to door, kita juga melakukan samling. Samling kita mendekatkan diri ke wajib pajak. Jadi ada masyarakat ini bukan enggan bayar pajak. Yang kita temukan di Pandeglang ini karena faktor jarak tempuh dari kediaman ke tempat kita atau tempat-tempat bayar pajak, baik di induk, di Samsat Pandeglang atau di gerai-gerainya. Ini akhirnya kita jemput bola langsung ke masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, alhamdulillah itu kan perlu tenaga luar biasa itu kalau door to door itu kan. Itu gimana itu bisa menggerakkan sumber dayanya itu? Apa ada ini lain, sumber daya yang lain yang bisa digerakkan kan? Wajib pajak ini kan banyak pasti di pelosok-pelosok itu. Gimana itu Kang Epi pengalamannya? Yang kita lakukan selama ini emang kita lakukan door to door. Jadi masing-masing kita ada kasih pendataan, ada kasih penerimaan. Nah, kita diawali dari kasih pendataan yang door to door untuk mengingatkan kita untuk mendata kendaraan ini kenapa belum bayar pajak. Karena ada juga kenapa yang bersangkutan tidak bayar pajak karena kendaraan ini sudah berpindah tangan. Ada juga yang tanda kutip diambil leasing gitu kan. Nah, kita perlu tahu kenapa ini masyarakat belum bayar pajak sedangkan sudah jatuh tempo. Kita datangi gitu ke sana ya, ketika di lapangan kita mendapatkan kendaraan ini sudah pindah tangan Pak, tidak di kita lagi gitu. Itu tadi di door to door, berarti datang ke tempat tinggalnya wajib pajak. Iya. Itu pada saat didatangi apakah wajib pajak itu langsung membayar atau memang diberikan penyadaran terlebih dahulu bahwa ada kewajiban untuk bayar pajak? Gimana? Untuk yang door to door KBMDU, istilahnya KBMDU, kendaraan bermotor yang belum daftar ulang itu karena konteksnya KBMDU kita tidak nyuruh masyarakat langsung bayar di tempat karena kita tidak boleh juga ada petugas kita datang langsung bayar di situ, itu juga menyalahi juga karena harus by transfer, tidak langsung petugas. Khawatir ada yang namanya terima uang di lapangan, kita khawatir gitu Pak. Jadi kita hanya edukasi ke mereka, memberitahukan kendaraan sudah jatuh tempo, terus kenapa belum bayar pajak gitu kan. Jadi kita untuk mengetahui kendaraan ini sebenarnya kenapa gitu kan. Bapak Ibu yang kita datangi ini kok belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Nah, dari sana ketahuan bahwa kalau seandainya ada keterlambatan, kita sampaikan bahwa manfaat pajak segala macam ini untuk apa gitu kan. Terus kita khawatir kalau seandainya terlambat ada dendanya, akan lebih memberatkan lagi. Untungnya di akhir tahun kemarin Pak Gubernur yang saat tadi disampaikan oleh Pak Kabid Rendalev bahwa ada Pergub 60 yang membebaskan denda pajak. Nah, akhirnya ini juga antusias masyarakat dan alhamdulillah karena ada bebas denda pajak itu PKB kita lumayan Pak, sampai 113% Pandeglang ya. Kalau totalnya dari yang ditarget di 120 miliar, kita alhamdulillah mencapai sampai 101,21%. Baik, Regi, tadi saya ingin lebih perdalam apa yang disampaikan oleh Kang Epi bahwa lakukan door to door, tapi juga ada tadi bahwa kesadaran itu sebetulnya ada nampak di masyarakat, tapi kemudian jarak tempuh untuk sampai kepada tempat-tempat pembayaran itu jadi kendala.
Nah, apa yang direncanakan oleh Kang Regis selaku perencanaan dan pengendalian evaluasi di Bapenda? Terima kasih Kang Jala. Jadi memang betul nih kata Pak UPT PPD Pandeglang ini yang membawai area Pandeglang semua nih, Pak Haji Epi ini. Jadi memang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan door to door ini, kita juga menjalankan dengan protokol 3M ya, protokol kesehatan juga, tidak terlalu dekat, dan kami juga menyodorkan ada tulisan, Pak. Nah, istilahnya kuesioner itu menjadi data kami, apakah kendaraannya, mohon maaf, hilang, dicuri, dirampok dan lain sebagainya misalnya, atau itu kendaraan yang masih di leasing, atau kendaraan ini sudah jadi besi rongsokan, nah iya. Atau yang misalnya yang sering terjadi ini adalah biasanya sudah diperjualbelikan. Tolong nanti supaya pada saat surat kami mengirimkan surat untuk keterlambatan bebas denda kendaraan, ya tidak ke orang tersebut lagi ya Pak Epi ya. Ditambah lagi setelah kita lihat seperti itu, kita jawab langsung, Pak. Kita juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di 8 kabupaten ini. Kita mendekatkannya dengan gerai. Ada 44 gerai tersebar. 44. Nah, nanti gerainya tinggal tanya di Pandeglang di mana. Jadi selain Samling, mobil Samling, kita punya 44 gerai. Itu sampai posisi Panimbang dan lain sebagainya, area Pandeglang itu mendekatkan. Sana ya? Iya harus, Pak. Malimping juga kita ada ini, Pak. Karena di sana ada Samsat Malimping. Betul. Sampai Banjarsari. Terakhir ada tambahan, Cilograng kita buka Pak JP ya. Perbatasan dengan Sukabumi. Betul. Kita berpikir kenapa? Di daerah perbatasan kita juga melihat mereka keterbatasan waktu untuk ke pusat. Betul. Jadi sampai kita memikirkan sampai ke sana. Kalau orang tuh lebih dekat Singapura ke Australia ya. Waduh. Ketimbang bahaya itu nanti kita. Jadi intinya Kang Jala, pendekatan pelayanan sudah kita lakukan dengan 12 samsat dan 44 gerai. Baik Kang Regi, penting memang membangun kesadaran, kemudian juga melakukan edukasi sehingga pemahaman masyarakat bagaimana manfaat pajak itu bagi masyarakat. Nah, kita akan perdalam soal bagaimana pemahaman akan manfaat terhadap pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama program Tokoh Bicara.
Baik pemirsa, kita kembali di perbincangan kita pada sore kali ini. Kita akan melanjutkan obrolan kita tentang pajak. Tadi sudah banyak kita ungkap soal bagaimana membangun kesadaran ya akan pentingnya wajib pajak. Nah, kesadaran itu kan perlu terus dilakukan secara simultan, secara berkelanjutan ya. Tidak boleh misalkan hari ini kita melakukan penyadaran, sebulan kemudian tidak dilakukan itu. Nah, prosentase nih Kang Regi, berapa persentase untuk melakukan penyadaran terhadap wajib pajak terhadap masyarakat ini? Kira-kira kalau misalkan dari sisi kegiatan, berapa banyak akan dilakukan oleh Bapenda? Ya. Terima kasih Kang Jala. Jadi memang betul mau tidak mau kita harus maintain. Jadi namanya kesadaran kan tidak bisa diangkat langsung turun lagi tuh biasanya. Jadi kita maintain terus. Nah, memang sebelum pandemi kita biasa lakukan dengan sosialisasi. Kumpul ya? Kumpul. Ini sebelum pandemi ini. Makanya kami juga agak kebingungan, tetapi kami punya strategi lain. Kita biasanya sampai target kita, mohon maaf, sampai ke SMA kelas 3 ini. Jadi jangan salah, SMA kelas 3 udah pakai motor, udah pakai mobil Kang Jala ini. Betul. Nah, dengan kampus-kampus kita datangi. Nah, kita mempunyai terobosan, kita pakai duta pajak. Duta pajak. Nah, duta pajak ini yang kita sematkan, ini berinteraksi dengan mereka. Kalau kita yang ngobrol mungkin, waduh, nggak masuk ini kalau ke kampus-kampus ya, Kang Jala ya. Itu duta pajak itu dari pelajar dan mahasiswa? Dari mahasiswa. Mahasiswa. Iya, biar kami juga bisa mengintroduce dengan edukasi kepada rekan-rekan terutama kaum milenial. Sampai kita buat game, sampai dengan mohon maaf nih ya KUPT ya, kita ada door prize ya. Ya door prize ya, helm lah untuk safety reading dan lain sebagainya kita berikan. Jadi memang pendekatan persuasif ini kita lakukan. Itu di masa sebelum pandemi. Di masa pandemi ini juga kita tidak kalah strategi juga, mau tidak mau ya kita dengan media sosial. Betul. Dengan mengandalkan rekan-rekan yang milenial untuk selalu berinteraksi dan terutama dari terobosan kepala UPT biasanya memberikan pamflet ya Pak ya pada para wajib pajak yang datang sehingga kita juga menghindari kerumunan supaya mereka membaca bahwa kita sudah punya layanan-layanan terbaru seperti apa. Mungkin itu yang cepat. Nah, Kang Epi yang di Cilegon, Pandeglang ya, KUPT Pandeglang tentu kan ada perkotaan, ada juga pedesaan, yang lebih banyak pedesaan yang dibandingkan dengan perkotaan ya. Tentu saja kan bisa menjadi pembanding tuh ya. Tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak itu sebetulnya lebih yang di perkotaan kah atau yang di perdesaan tingkat ketaatannya untuk membayar pajak. Selama ini gimana pengalaman Kang Epi di Pandeglang? Sebetulnya kalau Pandeglang dari melihat realisasi PKB yang tahun 2020 kemarin dengan tercapai dengan sampai 113, artinya kesadaran masyarakat sebenarnya sudah tumbuh di sana. Cuman lebih kita tetap walaupun sudah mereka sadar wajib pajak ini sudah bayar pajak segala macam. Sebenarnya ada kendalanya bukan di persoalan mereka mau tidak bayar pajak. Kadang-kadang waktu karena jam kerja kita kan dari jam 8 sampai jam 3 setiap hari, kecuali hari Sabtu mungkin kita hanya sampai jam 1. Nah, ini kendalanya karena yang di perkotaan ini aktivitas mereka kerja ada yang di luar daerah segala macam. Jadi akhirnya bayar pajak mereka ngejar pulang kerja ternyata sudah tutup layanan di kita. Nah, itu ini yang bayar online tuh ada kan? Nah, ya makanya ini terobosan dari Kabid Rendalef melihat kendala-kendala ini, Pak Kabid Rendalef ini langsung berinovasi. Makanya dengan cara dengan online itu Sambat ya Pak ya. Sambat yang dicanangkan oleh Bapenda Provinsi Banten yang digagas oleh Pak Dokter Kabid kita. Ya, alhamdulillah. Tapi tetap karena dengan alasan-alasan itu yang di perkampungan perbedaannya karena mungkin jarak tempuh yang agak jauh, akhirnya kita dekatkan dengan Samling dan Samtor. Itu yang akhirnya kita ngambil jalan tengah, lebih baik kita yang jemput bola gitu kan.
masyarakat sudah sadar dengan kewajibannya membayar pajak, kita juga harus turun ke bawah dengan samling dan samtornya, gitu kan. Ya, tetap kita manjakan mereka karena mereka akan membayar pajak ke kita. Samling itu Gitu. samsat keliling, Samsat motor. samtor. Oh. Kalau samling samsat keliling, kalau samtor samsat motor. Samsat motor. Nah, kita difasilitasi juga. Bahkan Iya. termasuk samtor di Pandeglang karena lokasinya yang agak lumayan Ah. ada motor trail Oke, juga trail. untuk samtornya. Walaupun akan gendong-gendong petugas gendong-gendong tas gede gitu ke Iya. ke apa? Ke kampung-kampung kampung-kampung gitu ya. kan. Gitu. Oke. Kita tempuh itu gitu. Luar biasa ya. Jadi sebetulnya antara perkotaan dengan pedesaan itu tidak ada perbedaan sebetulnya ya. Sama-sama sebetulnya memiliki kesadaran akan wajib pajaknya gitu. Iya. Baik. Nah, inovasi terus dilakukan nih Kang Regi kan. Tentu saja kan selain untuk membangun kesadaran, tentu saja kan ada problem bagaimana meningkatkan pendapatan itu akan terus terjaga gitu kan. Nah, selama ini penunggak pajak gitu itu seprovinsi Banten itu ada gambaran nggak kira-kira berapa, walaupun tadi di awal ini kita memenuhi target bahkan sudah melampaui target gitu, tapi kan melampaui target itu belum tentu, misalkan ada saja kan yang menunggak itu kan, itu gimana Kang Reg, bisa disampaikan? Saya menambahkan sedikit aja, sudah bagus dari KUPT Pandeglang. Kami ini punya layanan samling samsat keliling. Jadi terobosan sekarang mobilnya sudah pakai videotron ya Pak UPT ya. Pokoknya kita mikirin, mohon maaf, warnanya agak ngejreng, hijau orange. Waduh, pokoknya yang ngejreng-ngejreng sehingga masyarakat juga akan tahu bahwa di situ ada samling. Ada juga samlong. Wah, samlong naon deui ya? Samsat kalong. Ayo, guys. Ya, kalau kalong artinya malam. Ini nanti akan buka di malam hari nih. Pak UPT tugasnya nih. Di Pandeglang nanti akan buka di titik-titik ramai, bukan titik ramainya, titik-titik yang bisa dijangkau oleh WP untuk membayar di malam hari. Kemudian tadi ada samtor. Nah, khusus di Provinsi Banten, inilah yang membedakan provinsi lain. Kita memberi inovasi terobosan, ada samtornya. Pandeglang, Rangkas Bitung, Malimping, trail. Wah, yo. Karena ngelihat kondisi. Berapa samling dan samtor itu Provinsi Banten? Kalau samling samtor kita sudah mengadakan hampir sekitar, kita ada 12 samsat, ya sekitar 22 ya Pak ya. Oh, 22, satu samsat, dua kendaraan samling. Nah, untuk samtor ini mungkin nanti akan kita perbanyak. Kita berharap kalau untuk area-area dengan perbukitan atau area yang agak berat, memang kita trail. Makanya baru ada di nasional nih samsat trail. Kalau di perkotaan, mohon maaf kita tidak menyebutkan merek nih. Jadi samsatnya motor metik kalau di perkotaan. Nah itu kita sampai terobosan sampai ke sana. Oke. Kemudian tadi menyangkut yang tadi, untuk kedepannya memang kita melihat kondisi nih Pak Kang Jala ya. Memang terobosan-terobosan ke depan kita berharap kita melihat dalam kondisi ini terus berinovasi, terutama pembayaran non tunai. Jadi memang awal mula pembayaran non tunai ini berasal dari namanya ISAMSA 3 tahun lalu. Kita 3 provinsi pertama nasional ini Banten, DKI, Jabar. Dulu mungkin tidak terlihat besar sekarang ya. Buat apa ada elektronik samsat 3 tahun lalu? Tapi ternyata kita tidak tahu dalam kondisi 3 tahun setelah itu di 2020 ada pandemi. Nah ternyata pembayaran elektronik yang berkembang. Nah akhirnya kita manfaatkan, kita kembangkan dengan pembayaran semua ke arah elektronik atau pembayaran non tunai, dan didukung oleh Bank Indonesia maupun bank kas daerah kami. Baik, ini saya masih yang dalam soal Kang Regi soal ini kan saya mewakili mungkin beberapa pertanyaan masyarakat yang lain nih. Di masa pandemi ini kan tadi di awal sudah disampaikan ini kan masa sulit, semua terdampak, terutama dampak ekonomi kan. Nah tentu saja akan berimbas kepada pembayaran pajak. Nah ada yang banyak berharap ada nggak semacam keringanan atau relaksasi kira-kira begitu bagi para pewajib pajak ini? Ada nggak kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Banten? Jadi kita berbicara tahun 2020 dulu Kang Jala ya. Kita tadi dengan Pak Epi, kita sudah melaksanakan relaksasi bulan bebas denda itu 2 kali di tahun 2020. Mudah-mudahan ini juga membantu untuk pemulihan ekonomi. Jadi yang pertama itu 1 April sampai 31 Agustus, Pergub 12 tahun 2020, bulan bebas denda. Kemarin juga dalam jangka waktu 1 bulan lebih ada Pergub bebas denda lagi, yang kedua di Pergub 60
2020. Itu sudah kebijakan dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dan diturunkan pada Pak Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk memaksimalkan pemulihan ekonomi. Nah, untuk tahun 2021 ini yang pertama nih, jadi Sultan TV sekalian media kita nih mempromosikan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, pergubnya sudah ditandatangani dan kemarin kita rilis media Pak UPT. Rencana di 1 Februari, 5 bulan ke depan, kita sudah mencanangkan peraturan Gubernur nomor 2021 untuk membebaskan BBNKB kedua kendaraan dari luar daerah ke Provinsi Banten. Silahkan yang plat nomornya masih luar Banten, silahkan masuk. Itu nanti berubah nggak itu ininya? Berganti plat nomor pasti, Pak? Pasti berubah plat nomornya kan? Ya. Dan memang keunikan bagi Bapenda Provinsi Banten, kita unik Pak, untuk Banten ini. Ada 2 nopol, silahkan kalau areanya Serang, Pandeglang, Lebak, dan sebagainya plat A. Tetapi jangan salah, kita punya plat B Banten. Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang itu B-nya B Banten. Unik ini karena apa? Kita punya 2 Polda. Polda Banten dan Metro. Jadi alangkah luas dan ya insya Allah banyak unit ini untuk pemasukan bagi APBD pemerintah Provinsi Banten. Nah, saya kembali ke Kang Epi nih. Kang Epi kan sekali lagi yang banyak terjun ke masyarakat langsung ya, melakukan edukasi, melakukan penyadaran gitu kan akan pentingnya wajib pajak. Nah, inovasi yang dilakukan oleh Samsat, apakah memang ada inovasi tersendiri ataukah memang menunggu tergantung arahan dari Bapenda dalam hal ini? Atau memang ada punya inovasi yang dilakukan oleh Samsat sendiri gitu? Gimana? Untuk inovasi sebetulnya yang diarahkan oleh Bapenda, kalau kita sih dari UPT nyebutnya arahan dari pusat. Pusat itu ya Bapenda gitu kan. Jadi kalau mau ke Serang itu mau kantor pusat Pak gitu. Selain program-program yang ada dari Bapenda, kita masing-masing UPT ada saja strategi-strateginya gitu kan. Salah satunya di Pandeglang yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Kabid bahwa akan ada samlong, tapi sebetulnya kita ke depan bukan bentuknya samlong Pak, tapi kita akan nanti saya mohon izin dari Bapenda, dari pusat, kita akan bikin di Pandeglang itu kedai pajak. Kedai pajak yang tempatnya insya Allah di Gerai Kadu Merak di sana. Kita akan sulap di sana, ada kumpul komunitas, tapi tetap kita melayani pajaknya gitu kan, pembayaran pajak, mengantisipasi tadi warga-warga Pandeglang yang kerja di luar daerah segala macam, pulang ke sana sore, kita masih ada pelayanan pajak. Nanti kemarin sempat komunikasi karena Samsat ini bukan berdiri bersendiri dari Bapenda, tapi ada juga dari kepolisian, dan jasa harja, dari perbankan. Kita akan komunikasikan dulu. Nanti setelah ini komunikasi kalau dengan pihak kepolisian, dengan kanitnya kita sudah bicara dan menyambut baik. Dengan jasa harja juga menyambut baik. Cuman dengan perbankan kita belum, karena perbankan tutup di sore hari, karena malam hari tidak melayani transaksi. Nah, ini yang akan kita komunikasikan bagaimana untuk mengantisipasi jangan sampai ada uang cash yang numpuk di kita. Takutnya perbedaan pencatatan itu yang kita hindari, makanya kita masih tahapan-tahapan komunikasi bagaimana ini ke depan, karena kalau seandainya ini jalan mungkin akan jadi percontohan tempat-tempat lain Pak ya. Ada kedai kita ya, cuman tidak ada kerumunan, tetap kita akan melakukan protokol kesehatan, kita atur tempat duduknya juga berjarak, tapi tetap melayani itu. Selain itu juga insya Allah dalam waktu dekat, karena razia tidak ada Pak. Nah ini juga nggak ada razia lagi sekarang ya Pak, karena ini akan selamanya tidak ada razia, tapi memang masa pandemi aja nggak ada razia ini. Ya mudah-mudahan selama pandemi aja Pak, gitu kan. Mudah-mudahan karena tapi kalau masyarakatnya sudah sadar bayar pajak kan nggak mesti memang untuk ada itu kan. Cuman tetap untuk meningkatkan itu kan Pak, namanya ketika kebijakan tanpa ada efek jerak juga gitu kan.
kadang-kadang nggak ada tilangan, nggak ada razia kendaraan, nggak bayar pajak juga nggak. Makanya tetap kita ini edukasi. Nah, ini juga sudah komunikasi sebetulnya karena ada pergantian kasat di Pandeglang, kita harus komunikasi lagi dengan yang kasat yang baru gitu kan. Mudah-mudahan kita akan bangun lagi Pak Regi terkait dengan ada himbauan ke masyarakat tetap di jalan raya. Kita menyampaikan batas waktu, kita lihat kendaraan sekiranya ini sudah melewati jangka waktunya gitu kan, jatuh temponya, kita berikan surat untuk mengingatkan bahwa kendaraan nomor sekian-sekian jatuh tempo pada tanggal sekian bulan sekian. Hanya itu, tidak ada penilangan. Kita tetap di jalan, kita foto, kita lihat karena kita juga ada alat pengukur itu ya Pak, pendeteksi itu ya, plat nomor sekian, sudah jatuh tempo tapi belum bayar pajak. Nah, kita kasih surat itu pengetahuan. Jadi modelnya gitu, tidak ada penilangan, dan ini kerjasama dengan kepolisian nanti ke depan. Baik. Nah, saya kembali ke Kang Regi. Kang Regi, pernah beberapa tahun yang lalu itu kan yang menunggak pajak itu kan didatengin tuh kan oleh para petugas pajak kan, sampai ke rumahnya, kemudian ke rumahnya jadi foto gitu kan. Nah, itu memang semacam sanksi sosial akhirnya kan. Jadi yang menunggak pajak itu menjadi malu pada saat dia diekspos di media juga kalau dia memang belum bayar pajak gitu. Itu spontanitas, temporary, atau memang sewaktu-waktu itu bisa akan dilakukan juga yang seperti begitu? Terima kasih Kang Jala. Jadi mohon maaf masyarakat, itu kita datang itu aksi simpatik Pak. Jadi itulah yang kita namakan door to door penelitian atau penelusuran KBMDU. Jadi kendaraan yang belum mendaftar ulang. Jadi kami juga menginginkan data yang sangat-sangat detail. Kenapa? Untuk menghitung tadi yang Pak Bapak tanyakan, tunggakannya berapa, kita ingatkan lagi. Dan suatu saat, ini tadi barusan kami ada pertemuan dengan Bank Indonesia secara Zoom meeting. Kami berpikiran mudah-mudahan suatu saat kita bisa pembayaran melalui QRIS. Jadi datang, tinggal ini barcode, bayar. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kenapa? Jadi masyarakat sangat dimudahkan. Nggak usah ke Samsat, tapi memang ini masih dalam on proses. Karena dari Bank Indonesia ke Bank Kasda kami, kemudian ke Bapenda Provinsi Banten. Nah, yang tadi itu kita datang hanya ingin menanyakan. Jadi bukan kita ini ya, software tidak, tapi menanyakan, Pak, apa yang tadi sudah dijual, apa jadi udah besi rongsokan, ya udah kita hapus. Jadi tidak menambah data kita dan kita bisa menutup itu di database kita ya. Sehingga nanti dalam surat kuesioner itu mohon dibantu tanda tangan dari wajib pajaknya. Jadi jelas gitu loh. Tidak data yang asal-asalan ya, Kang Jala ya. Baik. Itu Kang Jala. Oke. Baik, kan gini juga ya. Kalau wajib pajak itu dia tidak bayar dalam artian menunggak, tentu kan kena sanksi. Ya, mestinya kalau dia tidak menunggak dan lancar selama beberapa tahun, ada nggak kebalikannya selain dia diberikan sanksi, kan mesti diberikan reward juga kan. Nah, kita akan coba nanti jawab setelah jeda berikut ini. Tetap bersama Tokoh Bicara.
Baik, pemirsa Sultan TV, kita sudah masuk di segmen yang ketiga. Kita akan masih memperbincangkan soal bagaimana bayar pajak untuk Banten hebat. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan saya yang tadi yang tertunda soal kalau wajib pajak itu kena sanksi pada saat dia tidak bayar pajak atau saya menunggak, tentu saja mesti ada sebaliknya dong. Kalau dia taat bayar pajak, itu kan mesti ada reward, ada penghargaan bagi para wajib pajak. Selama ini apa yang dilakukan oleh Kepala UPT ini mungkin yang langsung secara teknis. Gimana Kang Epi? Kalau kaitan dengan reward, mungkin hampir seluruh UPT ini ada semacam door prize atau giveaway, dan bahkan di akhir-akhir kemarin karena saya masuknya akhir juga gitu kan ke Samsat ini kan, bergabung dengan Pak Regi. Kita ada kerjasama dengan kepolisian Pandeglang, Polres Pandeglang, Bu Kasat waktu itu. Kita bikin giveaway yang tidak pernah nunggak gitu kan, yang tidak pernah nunggak, terus yang bayar pajak paling pagi gitu kan, datang pagi, kita ada the giveaway waktu itu. Dan selain itu juga kita menyiapkan kayak macam undian gitu, door prize Pak. Jadi ketika ngambil nomor antrian sekaligus ngambil door prize, nanti dia buka dapatnya apa, kita ada beberapa souvenir. Nah itu sampai kemarin itu ada kompor gas, ada mesin cuci, ya itu kita lakukan sampai ke sana, Pak. Oke. Jadi itu menambah semangat bayar pajak. Jangan nggak yang bayar pajak yang lain tahu nggak kalau dia dapat door prize yang lain? Karena melihat langsung ketika mengambil, dilihat, oh saya dapatnya ini, ditukar ketika pengambilan SNK kalau orang kita mau ngambilnya gitu kan. Sekaligus nanti penyerahan door prize-nya itu. Itu yang kita lakukan di Baik. Baik, paling tidak kan para wajib pajak itu kesadarannya bukan karena dia dapat door prize, tapi memang kesadaran karena itu sebuah kewajiban untuk membangun daerah, seperti begitu mestinya kan. Oke, saya akan coba, ini ada Kang Regi, Kang Epi, ada pertanyaan dari beberapa penanya yang di luar sana karena kita live acara kita ini. Pertama dari Dea Serang nih, pertanyaannya sektor pendapatan pajak yang paling besar yang ditanyakan itu bisa dijelaskan Kang Regi? Masih Kang Jalan. Ini pertanyaan dari Dea ya. Dea Serang. Aduh. Mudah-mudahan selalu sehat ya, jaga waspada dan selalu menjaga kesehatan imun tubuh kita. Dea Serang, sektor pendapatan pajak yang paling besar. Ini akademisi nih jawabnya nih ya. Jadi sektor pendapatan yang pajak yang paling besar untuk Provinsi Banten, Kang Jala, itu adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor, PKB dan BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Dan perlu diketahui, jadi kayak ini aja nih informasi, kita provinsi hanya menangani 5 mata pajak. 5 mata pajak. Apa? PKB, BBNKB, pajak air permukaan, PBBKB, pajak bahan bakar. Nah, ini bahan bakar masuk kita nih, tapi given ini dari pusat. Kelima pajak rokok. Cukainya ya. Jadi cukainya ini memang masuk ke provinsi. Di luar pajak ini itu masuk kabupaten kota. Jadi kalau ada yang nanya ada pajak restoran, pajak itu kota, yang lain itu ke kabupaten kota. Ya. Jadi mungkin kalau sektor pendapatan yang paling besar, yang paling seksi ini dua ini Kang Jala nih, yaitu di PKB. Memang target kita untuk tahun 2021 ini bisa mencapai 3 triliun. Kemudian yang BBNKB sekitar 2,9 triliun, 2,8 lebih, 2,9 triliun. Ini yang kita kerja tiap tahun supaya apa? Semakin meningkat, semakin meningkat. Jadi mau tidak mau pendekatan pelayanan plus peningkatan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor itu ini yang paling tinggi untuk sektor pendapatan. Jadi dua sektor itu yang paling besar ya. Paling seksi PKB dan BMKB. BBNKB. Baik, berikutnya ada penanya yang kedua nih dari Maulana Lebak. Orang Lebak nih Kang Regi, sama-sama Lebak kita. Pertanyaan sudah sejauh mana penerapan pajak e-commerce itu di Banten? Sudah efektifkah atau memang ini baru ya uji coba begitu? Terima kasih nih.
Kang Maulana terima kasih dari Lebak, sama-sama orang Lebak ya. Asal ulah Turki turunan kidul ya, biasanya. Sudah sejauh mana penerapan pajak e-commerce? Alhamdulillah untuk e-commerce sendiri kita launching tanggal 24 Desember 2020. Baru berarti ya. 6 channel pembayaran yaitu dari Indomaret, Alfamaret, Link Aja, Tokopedia, Bukalapak, GoPay. Nah, kalau untuk penerapan e-commerce sebelumnya dengan bank sebelumnya kita sudah, yaitu Indomaret dan Alfamaret. Jadi dengan Bank Kasda sekarang, kita dengan Bank BJB, kita sudah menerapkan langsung 6 channel payment yang merupakan kekuatan e-commerce yang ada di Indonesia. Mau tidak mau kita harus masuk sana. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu 1,5 bulan belum sampai nih, Kang Jala, hampir 350 transaksi 400. Luar biasa ya. Berarti rekan-rekan wajib pajak masyarakat ya yang milenial ini udah melihat perkembangan ini udah cepat sekali. Oke, gitu. baik. Jadi sangat efektif dong ya dengan ini ya. Insya Allah ini ya? kita sambil mengevaluasi biasanya kita lihat di 3-6 bulan. Oke. Sehingga baru kita bisa evaluate. Nanti kelihatan daerah-daerah mana yang kuat pembayaran e-commerce-nya dan daerah mana yang masih manual. Nah, ini yang nanti akan membedakan. Mohon maaf, area pedesaan dengan pedesaan perkotaan. itu ya. Nah, nyambung nih. Bisa aja Kang Jala nih mancingnya ya. Itu yang membedakan nanti tuh. Gitu Kang Jala. Baik. Oke ya. Itu harus dikejar tuh pakai motor trail itu kalau di Pandeglang ya. Baik Kang Epi, tentu saja kita untuk mendongkrak kesadaran pajak sehingga pendapatan juga meningkat kan butuh menggandeng semua stakeholder ya. Itu tokoh-tokoh kunci di masyarakat. Pandeglang dengan Serang mungkin juga akan berbeda kultur dan lain sebagainya kan. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh Kepala UPT khususnya di Pandeglang untuk menggandeng beberapa stakeholder yang bisa ikut membantu bagaimana membantu upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala UPT? Baru kemarin kita diskusi dengan kebetulan Kasih di Pandeglang ada 2 tenaga baru itu baru pindah masuk ke kita dan kita diskusi karena kita tahu bahwa Pandeglang ini adalah kota santri, maka kemarin kita sepakat bahwa kita akan masuk ke tokoh-tokoh masyarakat. Nah, diawali mungkin minggu depan kami akan sowan ke MUI Pandeglang. Kita melihat penyebaran pengajian di mana saja. Coba nanti kita akan mendekatkan selain dari dengan pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa yang ada di sana, kita akan masuk lewat pengajian-pengajian untuk sosialisasi sekaligus kebetulan ini juga Februari ini 1 Februari ada Pergub 2 tahun 2021 yang terkaitan dengan pembebasan kendaraan masuk ke kita BBN 2-nya. Nah, sekaligus ini jika akan masuk menyampaikan sosialisasi tersebut, Pak. Selain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, lebih meningkatkan masyarakat Pandeglang sudah sadar pajak. Nah, kita lebih optimalkan lagi dengan masuk ke pengajian-pengajian di Pandeglang. Gitu. Nah, selama ini tantangan atau kendala yang dihadapi oleh UPT nih, Samsat khususnya di Pandeglang, di lapangan itu seperti apa? Apa aja yang menjadi kendala dalam baik itu melakukan penyadaran maupun juga setoran wajib pajak itu? Sebetulnya kalau untuk saat ini karena terkendala dengan pembatasan itu saja pandemi PSBB ini, Pak. Jadi Kang, jadi ketika kita lebih proaktif mengumpulkan orang juga khawatir kita dengan kena prokes gitu kan, melanggar prokes itu sendiri. Makanya kita melakukan door to door dan kita juga dengan kerjasama dengan MUI kita ada pengajian di Majelis Taklim segala macam ya, kita juga ikut dengan protokol kesehatan juga kita akan masuk ke sana gitu. Ketika terlalu berkerumun juga kita khawatir dengan melanggar prokesnya gitu kan. Makanya kita komunikasikan dulu ke depan seperti apa. Tapi untuk saat ini ya kenapa lebih banyak penelusuran MDU ini penelusuran dengan door to door. Nah, ini lebih tidak
lakukan kerumunan. Kita lebih ke Oke, personal, ke rumah-rumah, persuasif dan tetap jaga jarak. Nah, ini yang kita lakukan. Mungkin itu. Oke. Baik, saya ke Kang Regi. Kang Regi, tadi sekilas sudah disampaikan bahwa 2020 itu sudah melampaui target, ya, target yang dicanangkan oleh Bapenda untuk pendapatan PKB-nya. Nah, dari berapa UPT yang ada di ini, yang di bawah Bapenda, ada berapa UPT, kemudian UPT mana yang memiliki target yang melampaui, ada juga yang mungkin juga di bawah gitu. Gimana Kang Regi? Ini pertanyaannya sulit dijelaskan ya mungkin Kang Jala nih. Terima kasih Kang Jala. Jadi kita jangan-jangan masih UPT Pandeglang yang paling rendah. Enggak. Gimana? Jadi memang untuk di Provinsi Banten, Bapenda kami ini memiliki 12 samsat 12 samsat yang tersebar di 8 kabupaten kota. Kita sebutkan nanti pertama ini ada UPT Serang, UPT Serang, UPT Cikande yang sekarang sudah pindah di area Ciruas ya Pak. Oh, Nah, itu kekinian karena konsepnya hijau orange, sudah ada drive thru. Pokoknya kita percepatan semua nih. Ada UPT Pandeglang, UPT Cilegon, UPT Malimping, Rangkas Bitung. Rangkas Bitung, Inilah yang di bawah kewenangan Polda Banten. Oke. Ada juga yang UPT lain selanjutnya yang di kewenangan Polda Metro. Ada UPT Cikokol, Cikokol, Ciputat, Ciledug, Ciledug, Kelapa II, Serpong. Serpong, Wah, sudah sebelah. Balaraja tadi. Balaraja, satu lagi tadi, mohon maaf. Balaraja ada di Masuk Polda ke Banten. Polda Banten. Oke. Jadi ada. Sisanya itu masuk di Polda Metro. Jadi dari 12 samsat ini, terobosan kami yang terbaru itu UPT Kelapa II adanya di mall. Di Sumarekon Digital Center. Mau tidak mau dalam keadaan pandemi ini alhamdulillah masih bisa tetap buka sesuai dengan protokol kesehatan karena di bawahnya ada swalayan. Didukung oleh SIM corner yang ada di sana. Semua alhamdulillah dari 12 samsat kami di tahun 2020 untuk PKB sudah mencapai target, Pak. Kami mentok 12-nya alhamdulillah ya. kita sampai di 109%. Ada. Alhamdulillah. Walaupun Luar biasa. memang untuk pembelian mobil baru dengan lesunya perekonomian memang kita tidak tidak masuk di area situ. Kita ke pembayaran kendaraan bermotor saja sudah alhamdulillah. Berarti kesadaran masyarakat Banten dengan nilai seperti ini dalam kondisi seperti ini kita masih bisa berupaya maksimal. Sesuai dengan tagline kita, optimal pendapatan, maksimal pelayanan. Optimal pendapatan, maksimal pelayanan. Dengan 3 kata kunci kita, yaitu cepat, tepat, tuntas, Mas. Itu luar biasa. Oke, 2020 sudah memenuhi target, bahkan melampaui. Kemudian kan tentu ini sudah masuk 2021 nih. Target yang dicanangkan untuk 2021 dan perkiraan apakah karena masa pandemi masih terus berlangsung, apakah ini juga akan sama dengan 2020 ataukah akan mengalami penurunan? Ini prediksi Kabin Perencanaan kan sudah ini nih. Tapi bukan ahli nujum ya. Ahli nujum bahaya saya. Bisa lihat di telapak tangan aja. Gimana Kang Regi? Terima kasih Kang Jala. Jadi untuk 2021 kita buat lagi Trisula Inovasi yang kemarin kita buka di optimalisasi pendapatan. Pertama kita akan mengembangkan namanya aplikasi Sambat. Memang dari awal kita pakai Samsat Banten Hebat. Yang tadinya Android kita revolusi lagi ke iOS. Mau tidak mau berarti kita udah ke arah milenial nih pada saat pandemi ini. Kedua, kita mengeluarkan Jempol Banten. Mudah-mudahan bisa segera nih. Jemput pajak online Banten. Untuk mengkonter di DKI ada namanya si Ondel. Online delivery. Banten juga kudu bisa ya, Mas. Kalau Banten ilmu kudu, Jawaran apa nih? Ilmu kudu gitu. Jadi Jempol Banten itu jemput pajak online Banten dengan Bangkas daerah juga kita harus maksimalkan. Dan ketiga, kita berencana dan bekerja sama dengan bank itu Tapak Banten. Waduh, banyak amat. Dalam arti tabungan pajak Banten. Jadi mau tidak mau kita mengikuti himbauan dari dan masukan dari Kementerian Keuangan lewat Bank Indonesia dan kita sudah mendukung untuk pembayaran non tunai. Jadi perlu diketahui, tadi kita mempertegas lagi. Jangan salah persepsi bahwa kepada masyarakat kami di Samsat ini ada 4 pihak ya Pak Kepala UPT. Jadi di dalam Samsat itu ada
kepolisian, ada Bapenda, ada Jasara Harja, ada bank. Ada Bang Ayu. Nah, jadi jangan Makanya disangka kantor bersama, Bapenda kan? kantor bersama, satu atap. Nah itu kalau yang keliling itu gimana ya kan yang lain kan nggak ikut tuh cuman Ada perwakilan. ada perwakilan ya. Oh Ada. ikut sama-sama juga. Iya, supaya kita sama-sama enak. Kenapa? Karena sekarang kita sudah akuntabilitas untuk pelayanan publik secara lebih baik lagi, akuntabel. Yaitu kita juga menggandeng dari awal 3-4 tahun yang lalu dengan bank daerah. Gitu. Oke. Ini pertanyaan saya terakhir nih soal mungkin ke Kang Regi juga ini karena ini kan ada hubungannya dengan UPT yang tadi sebutkan 12 UPT kan. Kalau UPT itu memang ada yang melampaui target bahkan memuaskan targetnya gitu. Nah, tentu saja kan ada reward juga yang diberikan kepada UPT itu agar memacu kinerja. Gimana? Ada juga? Sekaligus ini closing statementnya Kang Regi. Ya. Silakan. Aduh, Kang Jala bisa aja nih. Terima kasih nih. Jadi pertanyaan numpul semua ya. Jadi betul Kang Jala, memang selama ini apresiasi kita berikan kepada kepala UPT yang menjabat kepala UPT kita sudah mencapai target. Itu biasanya juga pasti akan diketahui oleh kepala Bapenda, Pak Sekretaris Daerah, Pak Wakil Gubernur sampai ke Pak Gubernur. Jadi itu juga merupakan perhatian khusus dan prestasi khusus. Dan ke depan insya Allah kalau tidak ada halangan tahun ini ya Pak UPT, kita juga ingin menyelenggarakan, mudah-mudahan pandemi cepat selesai lah. Amin. Kang Jala ya. Baik, amin. Kita juga inginkan ada malam anugerah pajak. Alhamdulillah. Nah, disitulah UPT nanti akan terlihat yang Kang Jala tadi inginkan. Sehingga masyarakat melihat, memahami, dan juga kita menginginkan nanti ke depan masyarakat juga akan dapat reward yang lebih ya. Terutama nanti kita bisa lebih besar nanti dari wajib pajak perorangan sampai wajib pajak perusahaan. Karena memang jujur kendaraan-kendaraan perusahaan ini kami mengharap pada masuk tolong ke Banten. Jadi yang kantor pusatnya di luar Banten tolong segera ke Banten. Sehingga pemerintah Provinsi Banten bisa lebih baik lagi untuk mengelola pendapatan daerahnya. Gitu. Baik, terima kasih Kang Regi. Itu sekaligus kata penutupnya itu ya. Ayo, tolong katanya. Tuh. Baik, closing statement dari Kang Epi. Gimana sih? Kira-kira silakan. Ya, closing statementnya tadi sebenarnya sudah habis oleh Pak Kabid, semua udah dibabat. Saya cuma nambahin aja, mengingatkan kembali ke masyarakat bahwa pajak ini bukan hanya untuk kami yang ada di pemerintahan, tapi ini kembali ke masyarakat, ada yang berupa infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini insya Allah akan kembali ke masyarakat, ke kita kembali. Cukup. Baik, terima kasih. Singkat, padat, tapi luar biasa maknanya. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, tidak terasa 1 jam kita sudah bersama-sama memperbincangkan soal pajak di Provinsi Banten. Untuk itu, ayo bayar pajak untuk Banten hebat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun Kang Regi, Kang Epi.